Baik, perkenalkan nama saya Malik Gamal Faisal Palevi dengan nomor induk mahasiswa 250201020162 dari kelas MG 706. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas ujian akhir semester dari matkul Manajemen Keuangan Internasional. Oke, di sini saya akan menjawab soal nomor satu ya. Yaitu soalnya jelaskan argumen yang menyatakan bahwa munculnya multinational company atau MNC telah mendobrak doktrin dari teori keunggulan komparatif. Jawabannya argumen yang menyatakan bahwa munculnya multinational company telah mendobrak doktrin teori keunggulan komparatif berangkat dari perubahan pola perdagangan dan produksi global. Teori keunggulan komparatif berargumen bahwa perdagangan internasional terjadi antar negara yang masing-masing memiliki spesialisasi berdasarkan perbedaan faktor produksi yang bersifat alamiah dan tidak mudah berpindah seperti tenaga kerja, tanah, dan modal. Namun kehadiran multinational company atau MNC melemahkan asumsi tersebut karena MNC mampu memindahkan modal, teknologi, manajemen, bahkan proses produksi lintas negara sesuai kepentingan efisiensi dan strategi korporasi. Akibatnya, keunggulan suatu negara tidak lagi semata-mata ditentukan oleh faktor produksi domestik, melainkan oleh keputusan internal perusahaan multinasional dalam mengatur rantai nilai global. Sehingga perdagangan internasional kini lebih banyak dipengaruhi oleh strategi perusahaan daripada oleh perbedaan keunggulan komparatif alami yang tadi antar negara. Akibatnya doktrin dari teori keunggulan komparatif menjadi kurang relevan dalam menjelaskan dinamika ekonomi global modern saat ini. Seperti itu. Soal berikutnya, jelaskan proses ekspansi bisnis ke mancanegara yang umumnya dialami oleh perusahaan-perusahaan global. Ya, baik. Yang pertama, proses ekspansi bisnis ke mancanegara umumnya berlangsung secara bertahap seiring meningkatnya pengalaman, sumber daya, dan toleransi resiko perusahaan. Tahap awal biasanya diawali dengan ekspor, baik secara tidak langsung melalui perantara maupun ekspor langsung ke pasar luar negeri. Pada fase ini, keterlibatan perusahaan masih terbatas, investasi relatif kecil, dan tujuan utamanya adalah menguji potensi pasar internasional serta memahami selera konsumen, regulasi, dan kondisi persaingan di negara tujuan. Selanjutnya, setelah itu, perusahaan memperoleh pengetahuan pasar yang lebih baik, ekspansi berlanjut ke bentuk kerjasama non-ekuitas seperti lisensi, waralaba, kontrak manufaktur, atau aliansi strategis dengan mitra lokal di negara tersebut. Strategi ini memungkinkan perusahaan memperluas jangkauan internasional dengan risiko yang lebih rendah, sekaligus memanfaatkan pengetahuan lokal dari mitranya ya dari negara tersebut dalam menghadapi hambatan budaya, hukum, dan institusional. Namun pada tahap ini, tingkat pengendalian perusahaan terhadap kualitas teknologi dan merek masih terbatas karena sifatnya kerjasama tadi ya. Oke, baik. Oke, selanjutnya untuk tahap selanjutnya ya, pada fase-fase bisnis ke mancanegara itu ditandai dengan investasi langsung luar negeri atau bahasa Inggrisnya Foreign Direct Investment atau FDI melalui pendirian anak perusahaan. Dengan perusahaan baik dalam bentuk joint venture maupun kepemilikan penuh atau wholly owned subsidiary. Pada fase ini perusahaan memiliki tingkat kontrol yang lebih tinggi terhadap aktivitas produksi, pemasaran, dan distribusi, tetapi juga menghadapi resiko yang lebih besar terkait politik, ekonomi, dan fluktuasi nilai tukar di negara tersebut. Keputusan FDI biasanya didorong oleh kebutuhan efisiensi biaya, kedekatan dengan pasar, atau akses terhadap sumber daya strategis. Pada tahap yang lebih maju, paling maju, perusahaan mengadopsi strategi global terintegrasi, yaitu di mana seluruh aktivitas bisnis mulai dari riset dan pengembangan R&D, produksi hingga pemasaran dikelola dalam satu jaringan internasional sehingga setiap negara memiliki peran spesifik dalam rantai nilai global sesuai keunggulan strategisnya bukan sekedar pasar atau lokasi produksinya saja. Pada tahap ini perusahaan bertransformasi menjadi perusahaan multinasional atau transnasional yang tidak lagi berorientasi pada satu negara asal melainkan pada efisiensi dan daya saing global secara keseluruhan. Oke, soal berikutnya.
Soalnya yaitu pada sistem mata uang mengambang terkendali, dapatkah kurs berfluktuasi tinggi? Jelaskan. Baik untuk jawabannya, pada sistem mata uang mengambang terkendali atau managed floating exchange rate, kurs tetap dapat berfluktuasi jawabannya. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa berfluktuasi cukup tinggi. Namun tidak sepenuhnya bebas seperti pada sistem mengambang murni. Hal ini terjadi karena nilai tukar pada dasarnya tetap ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu interaksi permintaan dan penawaran valuta asing, tetapi otoritas moneter atau bank sentral secara aktif melakukan intervensi untuk mencegah fluktuasi yang dianggap berlebihan atau tidak mencerminkan fundamental ekonomi. Oke, melanjutkan jawabannya. Fluktuasi tinggi dapat muncul ketika terjadi guncangan ekonomi seperti arus modal besar-besaran, krisis keuangan global, ketidakpastian geopolitik, atau perubahan suku bunga internasional. Dalam situasi tersebut, bank sentral mungkin membiarkan kurs bergerak cukup lebar untuk menyerap tekanan pasar, terutama jika cadangan devisa terbatas atau jika fluktuasi dianggap masih dalam batas wajar. Namun, ketika pergerakan nilai tukar dinilai berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi, sebagai contoh memicu inflasi atau ketidakpastian usaha, maka bank sentral akan melakukan intervensi melalui operasi pasar, valuta asing, atau kebijakan moneter lainnya. Dengan demikian, kesimpulannya, pada sistem mengambang terkendali, fluktuasi kurs bisa tinggi, tetapi tetap berada dalam pengawasan dan kendali kebijakan pemerintah, sehingga tidak sepenuhnya bergerak bebas tanpa kontrol. Oke, pertanyaan berikutnya, jelaskan alasan-alasan manajer keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara. Baik, jawabannya, manajer keuangan perusahaan dan investor memiliki kepentingan yang besar terhadap neraca pembayaran atau balance of payment. Kenapa? Ke suatu negara. Kenapa? Karena neraca pembayaran mencerminkan kondisi fundamental ekonomi eksternal dan stabilitas keuangan negara tersebut. Bagi manajer keuangan, perusahaan ya, terutama yang terlibat dalam perdagangan internasional atau investasi lintas negara, informasi neraca pembayaran penting untuk menilai ketersediaan devisa dan stabilitas nilai tukar. Defisit atau surplus neraca pembayaran dapat mempengaruhi kebijakan nilai tukar, suku bunga, serta pembayaran devisa yang pada akhirnya berdampak pada biaya impor, penerimaan ekspor, dan resiko transaksi valuta asing perusahaan. Ya, sementara ini untuk bagi investor, ya. Neraca pembayaran atau balance of payment merupakan indikator penting untuk menilai risiko negara atau country risk dan daya tarik investasi. Defisit neraca pembayaran yang berkelanjutan dapat mengindikasikan ketergantungan pada pembiayaan asing, potensi tekanan depresiasi mata uangnya, serta kemungkinan pengetatan kebijakan ekonomi yang semuanya dapat menurunkan imbal hasil investasi. Sebaliknya, neraca pembayaran sehat dan seimbang mencerminkan kemampuan suatu negara memenuhi kewajiban internasionalnya, menjaga stabilitas makroekonomi, dan menciptakan iklim investasi yang lebih aman. Oleh karena itu, baik manajer keuangan maupun investor menggunakan neraca pembayaran sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan risiko keuangan internasional. Oke. Oh, itu terus sudah semua di sini saya jawab sesuai pertanyaan untuk UAS matkul manajemen keuangan internasional.